Siap. Apa kabar hari ini? Baik, siap. Luar biasa. Bebas corona. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdiri, kita buka dengan doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami dalam surga, syukur dan terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu, teristimewa berkat penyertaan hari ini dari tempat kami masih juga tiba di sini, semuanya dalam keadaan sehat. Kami mohon bertulismu, maafkanlah kami, menanti kami, agar kami boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar ilmu yang baik. Jika kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, silakan dulu. Anak sekalian, hari ini kita belajar bersama dengan judul Orang Tuaku. Ya, judulnya Orang Tuaku. Kita bersama. Orang Tuaku. Orang Tuaku. Orang tua sebagai Allah yang kelihatan di dalam kehidupan kita setiap hari. Mereka telah melahirkan kita semua, merawat, memelihara, dan menjaga kita. Kita juga harus menghargai dan menghormati mereka sebagai anak, ya kan? Ya. Jadi mereka sudah bekerja dengan sekuat tenaga untuk mencari nafkah kehidupan keluarga, termasuk juga biaya pendidikan kami semua. Nah, sebagai anak tentu kita harus berterima kasih kepada mereka, ya kan? Nah, sekarang bagaimana caranya kita berterima kasih kepada mereka? Siapa yang tahu bagaimana caranya? Membantu mereka, ya? Menghargai dan menghormati mereka, menolong mereka, apalagi? Dan berdoa mereka. Jadi berdoa untuk mereka supaya mereka sehat, umur panjang, dan murah rezeki dalam hidup ini, ya kan? Kalau mereka sakit, tentu mereka tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah biaya kehidupan keluarga. Sebagai anak, sekali lagi kita harus berdoa pada Tuhan supaya mereka tetap sehat, supaya mereka hidup bahagia, mereka kuat dalam melaksanakan tugas mereka setiap hari. Itu tugas kita sebagai anak-anak. Nah, di lingkungan kita ini, ada di tempat lain, masih banyak juga orang atau anak-anak yang tidak tahu menghargai dan menghormati orang tua. Seringkali mereka bertengkar, ya toh, berkelahi dengan orang tua. Nah, sikap-sikap seperti ini menurut kamu baik atau tidak? Tidak. Mengapa tidak baik? Karena itu termasuk hal yang tidak. Perbuatan mereka itu berarti sudah melanggar perintah Allah yang keberapa? Keempat. Bunyinya bagaimana? Siapa yang tahu? Hormatilah ibu bapa. 10 perintah Allah ini diturunkan oleh Allah itu kepada Musa, ya, bangsa Israel. Bukan pastor atau bapak ibu guru yang kasih atau tulis ini 10 perintah Allah, perintah keempat ini. Bukan, tapi Allah sudah memberikan itu kepada bangsa Israel lewat Musa itu mereka. Allah sudah menuliskan itu. Bunyinya, hormatilah ayah ibumu agar umur panjang. Nah, sebagai anak sekali lagi tentu kita harus menghormati dan menghargai mereka. Contohnya tadi itu, mengikuti perintahnya, laksanakan tugas apa yang kamu bisa kerjakan di rumah itu, kerjakan. Dan yang paling penting berdoa kepada Tuhan supaya mereka umur panjang dan sehat. Jadi sekali lagi di tempat lain masih ada anak-anak yang tidak menghargai orang tuanya. Ada cerita rakyat dalam buku ini, dengar baik-baik ya. Judul cerita ini, Ibuku Bermata Satu. Ada seorang anak memiliki ibu bermata satu. Ibunya bekerja di sekolah dan memasak untuk para murid dan guru di sekolah itu. Ayah anak ini sudah lama meninggal dunia. Pada suatu hari teman-teman anak ini menertawakannya karena memiliki ibu
yang hanya punya satu mata. Ibumu bermata satu, ejek seorang teman. Anak itu merasa sangat malu. Ia kemudian menghadap ibunya di dapur sekolah. Bu, mengapa ibu hanya memiliki satu mata? Ibu sudah membuat saya malu. Lebih baik ibu mati saja, kata anak itu. Ibu itu diam saja meskipun hatinya sangat sedih dengan perkataan anaknya itu. Ibu pun tidak menghukum anak itu. Pada malam itu anak itu terbangun dari tidurnya. Ia merasa haus lalu menuju dapur untuk mengambil segelas air minum. Ia melihat ibunya sedang menangis. Namun hati anak itu tidak pernah merasa kasihan kepada ibunya. Ia berusaha untuk meninggalkan rumahnya. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, anak itu meninggalkan ibunya untuk melanjutkan pendidikan di Jakarta. Ia pun berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik. Kemudian ia bekerja di perusahaan yang terkenal dan menjadi orang yang sukses. Ia menikah dengan seorang gadis pilihannya yang cantik. Pada pernikahannya pun ibunya tidak diundang. Ia juga membeli rumah yang bagus dengan jerih payahnya. Ia pun mendapatkan anak-anak yang sangat lucu. Ia sekarang menjadi orang yang bahagia dan sukses. Namun pada suatu kali, ibunya pergi ke Jakarta untuk menengoknya. Ibunya mendapat alamat anaknya dari salah satu teman anaknya. Namun ketika sampai di rumah anaknya itu, ternyata anaknya sangat marah. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Kau katakan seolah-olah itu benar. Berani sekali kamu datang ke rumahku dan menakuti anak-anak saya. Keluar dari sini sekarang juga, kata anak itu dengan marah. Oh, maafkan aku. Aku mungkin salah alamat, kata ibu itu. Ibunya pun langsung pergi dari rumah anaknya dan kembali ke kampung. Anaknya merasa lega. Oh, syukurlah dia tidak mengenaliku. Aku agak lega. Aku tidak mau memikirkannya, kata anaknya itu. Suatu hari sebuah undangan untuk menghadiri reuni sekolah tiba. Anak itu kemudian berbohong kepada istrinya bahwa ia akan melakukan perjalanan dinas luar. Setelah menghadiri reuni sekolah, anak itu mengunjungi sebuah gubuk tua yang dulu merupakan rumahnya. Ia hanya sekedar ingin tahu. Di gubuk tua itu, anak itu mendapatkan ibunya terjatuh di tanah yang dingin. Ibu itu tidak menangis. Ia memegang selembar surat di tangannya. Surat untuk ayah anaknya yang tercinta. Anak itu kemudian mengambil surat itu dan membacanya. Anakku, aku rasa hidupku cukup sudah di sini. Dan aku tidak akan pergi ke Jakarta lagi. Tetapi apakah ini terlalu berlebihan? Bila aku mengharapkan engkau yang datang mengunjungiku sekali-kali, aku sungguh sangat merindukanmu. Dan aku sangat gembira ketika ku dengar bahwa engkau datang pada reuni sekolah. Tapi aku memutuskan untuk tidak pergi ke sekolah demi engkau. Dan aku sangat menyesal karena aku hanya memiliki satu mata dan aku telah sangat memalukan dirimu. Ini engkau harus tahu, anakku. Ketika engkau masih kecil, engkau mengalami sebuah kecelakaan dan kehilangan salah satu matamu. Sebagai seorang ibu, aku tidak bisa tinggal diam melihat engkau akan tumbuh besar dengan hanya memiliki satu mata. Jadi, berikan salah satu mataku untukmu. Aku sangat bangga akan dirimu yang telah dapat melihat sebuah dunia yang baru untukku di tempatmu.
dengan mata tersebut. Aku tidak pernah merasa marah dengan apa yang pernah kau lakukan. Berapa kali engkau memarahiku? Aku berkata kepada diriku, ini karena ia mencintaiku. Setelah selesai membaca surat itu, ibunya pun langsung mengembuskan nafasnya yang terakhir. Ibunya meninggal dalam pelukan anak yang tidak suka dengannya. Anak itu tidak sempat membalas segala pengorbanan ibunya. Anak-anak, ceritanya sampai sini. Kamu sudah dengar? Nah, setelah kamu mendengar cerita itu, bagaimana perasaan kamu? Sedih. Apa lagi? Menyesal. Menyesal. Sedih, menyesal. Mengapa kamu merasa sedih? Karena anaknya sangat jahat sekali. Tidak tahu menghargai, tidak tahu menghormati orang tua. Ya. Sudah itu menyesal. Mengapa menyesal? Please. Karena anaknya tidak sampai membalas kebaikan ibu. Menyesal. Kenapa dia belum sempat membalas kebaikan orang tua? Apa yang tanya? Kira-kira apakah kamu mau ikuti anak yang dalam cerita tadi? Tidak. Mengapa tidak? Karena anaknya jahat. Karena perbuatan itu ingat itu tidak katakan yang tidak dapat hormat. Baik, jadi setelah pulang dari sini nanti, anak-anak buat doa, ya, menulis doa untuk orang tua. Setelah kamu tulis doa itu, kamu hias dengan, ya, bagaimana caranya supaya doa itu semacam dalam bentuk bingkai yang dihias dengan hiasan yang bagus. Lalu nanti, ya, hari Kamis depan tunjukkan kepada saya. Nanti saya minta kamu baca satu persatu di depan kelas doa untuk orang tua itu. Saya mau tahu apakah betul-betul sayang terhadap orang tua kita. Jadi doa ini ditulis lalu dihiasi dengan hiasan. Ambil spidol yang berapa warna dihias. Lalu sampai di sini dibaca, ya, baca satu persatu. Nah, ini saja barangkali yang kita pelajari bersama hari ini. Kita tutup pertemuan kita dengan doa. Mari kita berdiri.